Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ismiani Nurul Adistia, dan yang kedua Nurul Aisyah, dan yang ketiga yaitu Nur Aisyah Ramli. Di sini kami akan membahas tentang dinamika kelompok. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu dinamika kelompok atau definisi tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan studi ilmiah tentang tindakan, proses, dan perubahan yang terjadi di dalam dan antar kelompok. Dalam pandangan Jones 2012, dinamika kelompok adalah bidang ilmu sosial yang berfokus pada kemajuan ilmu pengetahuan tentang sifat kehidupan kelompok. Poin kedua yaitu fungsi dinamika kelompok. Ada beberapa poin tentang fungsi dinamika kelompok. Yang pertama yaitu dinamika kelompok memudahkan setiap pekerjaan. Dalam dinamika kelompok ada saling membantu antara anggota yang satu dengan yang lain. Poin kedua yaitu lewat dinamika kelompok, setiap pekerjaan yang memerlukan pemecahan masalah dapat teratasi, mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, dan pada gilirannya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dapat diatur secara tepat, efektif, dan efisien. Pekerjaan besar akan dibagi sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan masyarakat yang demokratis, di mana individu satu dengan yang lain dapat memberi masukan atau berinteraksi dan memiliki peranan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, saya atas nama Nurul Aisyah akan melanjutkan materi yang kedua yaitu prinsip dinamika kelompok. Berikut adalah beberapa prinsip dinamika kelompok, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya partisipasi, artinya keterlibatan aktif yang meliputi keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok, dan keterlibatan dalam kegiatan dan merupakan suatu aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang kedua, hormat menghormati, artinya tiap-tiap anggota kelompok harus memiliki rasa saling menghargai atas pendapat, masukan, dan saran dari anggota kelompok yang lain, sehingga adanya perasaan diterima dalam kelompok. Yang ketiga, percaya dan mempercayai, artinya dalam membangun hubungan sosial harus adanya sikap percaya yang terbangun antara beberapa golongan komunitas dan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial yang akhirnya dimapankan dalam wujud pranata. Saling percaya meliputi adanya kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati, serta memiliki sifat sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, adanya rasa keterbukaan dalam dinamika kelompok. Harus adanya kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Yang kelima, tidak mengancam, artinya seluruh anggota kelompok diberi kesempatan untuk mengemukakan isi hati dan buah pikirannya tanpa rasa takut dan terancam baik oleh anggota kelompok lain maupun oleh pemimpin kelompok tersebut. Saya Nur Aisyah Ramli akan menjelaskan di bagian tujuan dinamika kelompok dan indikator dinamika kelompok. Tujuan dinamika kelompok. Adapun beberapa tujuan dinamika kelompok yaitu yang pertama, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok yang lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Yang kelima, meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Selanjutnya, indikator dinamika kelompok. Dinamika kelompok diukur dengan indikator, yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, pembinaan dan pemeliharaan kelompok, kekompakan kelompok, suasana kelompok, tekanan kelompok, keefektifan kelompok, dan agenda terselubung. Itulah presentasi dari kelompok 2.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.